Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melwati dari Administrasi Bisnis 1. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam. Pengertian sejarah Islam. Sejarah Islam adalah berbagai peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam dalam berbagai aspek. Dalam kaitan ini, maka muncullah berbagai istilah yang sering digunakan untuk sejarah ini. Di antara sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, sejarah dan kebudayaan Islam. Periode klasik. Dinasti Bani Umayyah, peristiwa penting mengawali periode klasik sejarah perkembangan umat Islam, yaitu Perang Siffin, Tahkim, dan Amul Jam'ah. Rangkaian peristiwa ini menjadi awal naiknya Bani Umayyah ke tangga puncak kekuasaan atas umat Islam. Sebenarnya, asal-usul berdirinya dinasti Bani Umayyah dapat ditelusuri hingga peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Khalifah Utsman bin Affan wafat, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Ekspedisi yang dilakukan oleh dinasti Umayyah inilah yang membuat Islam menjadi negara besar. Dari pertemuan dan persatuan dari berbagai negara, bangsa, suku, dan bahasa menimbulkan kebudayaan dan peradaban yang baru. Dinasti Bani Abbas. Dinasti Bani Abbas berkuasa sangatlah lama, 5 abad lebih, tepatnya 750 sampai 1258 Masehi. Ada 37 orang yang pernah menjadi khalifah di Bani Abbas, yang menjalankan periode pemerintahan kebanyakan orang-orang dari keturunan bangsa Turki dan Persia. Periode pertengahan. Islam di Mongol. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membenteng dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Masa Mongol dalam syarat budaya Islam dimulai sejak jatuhnya abad pada tahun 1258 Masehi. Islam Turki Utsmani. Bangsa Turki dari kabilah Akuz yang mendalami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina dalam jangka waktu kira-kira 3 abad. Mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad 9 atau 10 ketika mereka menetap di Asia. Islam di Safavid, Persia. Ketika kerajaan Utsman sudah mencapai puncak kemajuannya, kerajaan Safavid Persia baru berdiri. Kerajaan ini berkembang cepat. Daulah ini berasal dari sebuah gerakan tasawuf yang dipimpin oleh Syekh Saifuddin. Sedangkan nama Safiyah diperoleh dari nama Pendi Safi al-Din, dan nama tersebut dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Perkembangan Islam periode masa modern. Pada bidang akidah, masalah tauhid memang merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Muhammad Abdul Wahab memusatkan perhatiannya pada persoalan ini. Ia memiliki pokok-pokok pemikiran sebagai berikut. Yang harus disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta syafaat selain kepada Allah juga perbuatan syirik. Bernazar kepada selain Allah juga merupakan syirik. Pada bidang ilmu pengetahuan, Islam merupakan agama yang sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam menghendaki manusia menjalankan kehidupan yang didasarkan pada rasionalitas atau akal dan iman. Perkembangan kebudayaan pada masa pembaharuan. Bangsa Turki tercatat dalam sejarah Islam dengan keberhasilannya mendirikan 2 dinasti, yaitu dinasti Turki Saljuk dan dinasti Turki Utsmani. Di dunia ini, ilmu pengetahuan modern mulai menjadi tantangan nyata sejak abad ke-18. Para ilmuwan tidak menonjol namun berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid. Islam dan kebudayaannya tidak hanya merupakan warisan dari masa silam. Budaya Islam pun tetap merupakan faktor pendorongan dalam membentuk kehidupan manusia di permukaan bumi. Toleransi beragama merupakan salah satu budaya Islam dan tidak ada satupun ajaran Islam yang bersifat rasialisme. Amanat yang mendorong kemajuan bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam di dunia. Manfaat sejarah Islam pada masa pembaharuan.
Sejak dikemukakan dalam Al-Quran sebagai kisah atau peristiwa yang dialami umat manusia di masa lalu, pembelajaran yang dapat diambil dari sejarah dapat menjadi pilihan ketika kita mengambil sikap. Pembaharuan akan memberi manfaat berupa inspirasi untuk mengadakan perubahan-perubahan sehingga suatu pekerjaan akan menjadi lebih efektif dan efisien. Corak atau bentuk negara dianggap kalangan tertentu bukan persoalan agama, tetapi persoalan duniawi, sehingga hal tersebut diserahkan kepada manusia untuk menentukannya. Perilaku cerminan penghayatan terhadap sejarah Islam pada masa pembaharuan. Menyikapi kejadian masa lalu dengan sikap sabar dan menanamkan jihad yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Sejarah dapat dijadikan sumber inspirasi untuk membuat langkah-langkah inovatif agar kehidupan manusia dapat damai dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Memotivasi diri terhadap masa depan agar memperoleh kemajuan serta mengupayakan agar sejarah yang mengandung nilai negatif atau kurang baik tidak akan terulang kembali. Ilmu pengetahuan dan teknologi di masa pembaruan cukup canggih dan menakjubkan, sehingga melalui proses belajar akan dapat diperoleh kemajuan lebih baik bagi generasi negara Muslim di masa depan. Pengaruh perkembangan dunia Islam terhadap Islam di Indonesia. Gema pembaruan yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abdul Wahab sampai juga ke Indonesia. Pengaruh pemikiran pada pembaruan Timur Tengah tersebut adalah timbulnya gerakan Paderi. Gerakan tersebut ingin membersihkan ajaran Islam yang telah bercampur bau dengan perbuatan-perbuatan yang bukan Islam. Hal ini menimbulkan pertentangan antara golongan adat dan golongan Paderi. Pada tahun 1093 Masehi, murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, murid-murid dari Syekh Ahmad inilah yang menjadi pelopor gerakan pembaruan di Minangkabau dan akhirnya berkembang ke seluruh Indonesia. Munculnya berbagai organisasi dan kelembagaan Islam modern di Indonesia pada abad ke-12, baik yang bersifat keagamaan, politik, maupun ekonomi. Jazakumullah.